Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindi Heraudi dari kelas 1A Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tingkat Berbangsa Karawang. Sebelumnya, saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Iqbal dan saudara-saudara sekalian. Di sini saya akan menganalisis kembali tentang toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan salah satu nilai luhur yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki agamanya masing-masing dan tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela atau menghina agama lain. Berikut adalah beberapa aspek penting ya dalam konsep toleransi beragama. Yang pertama ada pengertian toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Tujuan dari toleransi beragama adalah meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing. Penganut agama mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama dan mempersatukan perbedaan. Kedua, ada bentuk toleransi beragama. Toleransi beragama dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui pemberian kesempatan, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa diskriminasi. Nah, ketiga ada pentingnya toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan minimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai. Nah, keempat ada toleransi beragama dan agama. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian, yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut. Antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Nah, keempat ada kelima ada pemahaman dan penerapan toleransi. Pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan beragama tentunya merupakan toleransi tidak mengenal batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya, melainkan kita melakukannya dengan semua orang. Nah, keenam ada contoh toleransi dalam agama Islam. Contoh toleransi umat Islam di bidang muamalah yaitu halaman rumah seorang muslim yang dipakai untuk parkir untuk pemeluk Kristiani yang sedang melakukan kegiatan di gereja. Nah, dalam rangka menerapkan toleransi beragama, penting untuk mengembangkan sikap pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mencegah konflik antar umat beragama dan mempersatukan perbedaan. Toleransi beragama penting karena memiliki beberapa peran penting dalam mendukung harmoni dan percayaan antara umat beragama. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa toleransi beragama itu penting. Yang pertama itu ada mencegah konflik. Toleransi beragama membantu mencegah terjadinya perpecahan dan konflik antar umat beragama. Dengan menghargai dan menghormati perbedaan agama, kita dapat menciptakan suasana yang aman dan mengajar bagi semua orang. Nah, yang kedua ada menjaga harmoni. Toleransi beragama memperoleh kesadaran
menghargai perbedaan dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan menghargai dan bersedia untuk membantu orang yang berbeda agama, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang. Nah, yang ketiga ada meningkatkan ketakwaan. Toleransi beragama juga mempengaruhi ketakwaan masing-masing penganut agama. Dengan mengetahui tentang prinsip masing-masing, kita dapat menyadarkan akan nilai toleransi dan meningkatkan keberhargaannya terhadap pendapat orang lain. Nah, keempat ada mencegah diskriminasi. Toleransi beragama membantu mencegah diskriminasi terhadap golongan masyarakat yang berbeda agama dan ras atau suku. Dengan menghargai menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan suasana yang adil dan tentram. Kelima, mendorong pemahaman dan pengembangan. Toleransi beragama juga mendorong pemahaman dan pengembangan antara umat beragama, dan dengan menghargai dan mempercaya terhadap pendapat orang lain, kita dapat belajar lebih banyak tentang agama, budaya, dan perspektif orang lain, sehingga kita dapat mengembangkan pemahaman dan penghargaan yang lebih baik. Nah, keenam, ada mengatasi kebuntuan etika. Toleransi beragama juga membantu mengatasi kebuntuan etika yang mencakup masyarakat seperti ras, agama, budaya, suku, dan kelompok yang berbeda. Kita dapat mengatasi perasaan kebuntuan dan menciptakan suasana yang lebih harmoni dan aman. Nah, toleransi beragama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk loh. Jadi antara yang pertama itu ada saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ketiga, bersikap toleran terhadap ibadah agama lain. Keempat, mendukung kebebasan beragama. Nah, jadi toleransi beragama itu merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Secara keseluruhan, toleransi beragama penting karena membantu mencegah konflik, menjaga harmoni, meningkatkan ketakwaan, mencegah diskriminasi, mendorong pemahaman dan pengembangan serta mengatasi kebutuhan etika di antara umat beragama. Nah, yang selanjutnya, itu dia tentang tadi kewarisan toleransi beragama gitu. Jadi intinya kita tuh harus saling bertoleransi terhadap agama lain karena itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya ada materi kedua tentang sistem kewarisan Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, sistem kewarisan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Kewarisan Islam adalah sistem pembagian harta warisan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam Islam, pembagian harta warisan diatur secara rinci dan adil, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan haknya. Dalam analisis kali ini, kita akan membahas tentang kewarisan Islam dan pentingnya memahami sistem ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian kewarisan Islam. Kewarisan Islam adalah sistem pembagian harta warisan yang diatur dalam hukum Islam. Sistem ini didasarkan pada prinsip adil dan merata, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan haknya. Nah, yang kedua ada pentingnya memahami kewarisan Islam. Penting untuk memahami sistem kewarisan Islam karena hal ini akan membantu kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai ahli waris. Dalam hal ini, dalam Islam, pembagian harta warisan diatur secara rinci dan adil, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan haknya. Nah, ketiga ada prinsip-prinsip kewarisan Islam. Dalam kewarisan Islam terdapat beberapa prinsip nih. Nah, yang harus dipahami seperti prinsip adil dan merata, prinsip penentuan ahli waris, prinsip pembagian harta waris, dan prinsip wasiat. Toleransi hukum Islam terdapat sistem kewarisan adat. Di Indonesia terdapat sistem kewarisan adat yang berbeda dengan sistem kewarisan Islam. Namun, hukum Islam memberikan toleransi terhadap sistem kewarisan adat dengan beberapa catatan. Nah, dalam rangka memahami kewarisan Islam, kita perlu memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan sistem ini. Selain itu, penting juga untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sistem kewarisan adat yang ada
berbeda nih dengan sistem polarisasi Islam. Dengan memiliki sikap toleransi yang tinggi, kita dapat membantu persatuan kesatuan di masyarakat. Sistem kelulusan juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu ada kewarisan pewaris haruslah yang beragama Islam. Nah, yang kedua ada harta waris haruslah harta yang halal. Yang ketiga, ahli waris haruslah orang yang berhak menerima harta waris. Nah, sistem kewarisan Islam memiliki beberapa kelebihan juga. Pertama itu menyerupakan sistem yang adil dan merata. Yang kedua, menjaga hak-hak ahli waris, jadi nggak akan salah gunain. Nah, yang ketiga, menjaga hubungan kekerabatan. Nah, jadi itu dia sistem kewarisan Islam perlu dipelajari dan dipahami oleh umat Islam. Hal ini agar umat Islam dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai ahli waris. Nah, itu adalah materi kedua tentang sistem kewarisan Islam. Nah, yang ketiga ada ada tentang Islam dan teknologi. Nah, pasti jadi kan di zaman sekarang ini udah mulai era globalisasi ya, jadi banyak orang yang menyalahgunakan teknologi. Nah, kan sayang ya, jadi teknologi yang harusnya menjadi perkembangan yang sangat pesat dan malah jadi salah guna ini sama banyak orang. Nah, di Islam juga ada diatur tentang ada tentang Islam dan teknologi. Nah, saudara-saudara sekalian, Islam merupakan agama yang tidak menghalangi umatnya untuk menggunakan teknologi. Islam justru mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, hal ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu menguranginya, dan tegakkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hartanya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, ayat ini melarang umat Islam untuk merugikan orang lain, termasuk dalam hal penggunaan teknologi. Islam dan teknologi melengkapi satu sama lain dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mempromosikan pemikiran yang positif. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting yang terkait Islam dan teknologi. Penguasaan teknologi informasi. Islam pelemah dalam penguasaan teknologi informasi. Dalam era informasi ini, arus informasi di dunia dikuasai dan dikendalikan oleh non-muslim yang memandang Islam sebagai musuh yang menggunakan sarana informasi untuk mengangkat isu-isu global dan kepentingan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada toleransi hukum Islam. Hukum Islam memberikan toleransi terhadap sistem pewarisan adat di Indonesia dengan beberapa catatan. Toleransi hukum Islam memungkinkan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang memiliki beragama tradisi kewarisan. Nah, yang ketiga itu ada pemahaman dan penerapan. Islam menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi informasi. Hal ini akan membantu kita memahami hak dan kewajiban sebagai umat Islam dan menerapkan teknologi untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, keempat ada penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan ajaran Islam, membantu memahami dunia dan meningkatkan ibadah. Nah, yang kelima adalah peran agama Islam dalam pengembangan teknologi. Agama Islam mengajarkan berbagai konsep yang relevan dan dengan teknologi, seperti kemampuan manusia untuk menciptakan alam semesta dan sistem tata surya. Nah, dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan mempromosikan pemikiran yang positif, Islam dan teknologi melengkapi satu sama lain. Dengan memahami penerapan teknologi informasi, kita dapat menjadi pemimpin yang dalam era informasi ini dan menyebarkan ajaran Islam dengan efektif. Selain itu, toleransi hukum Islam memungkinkan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat
yang memiliki beragam tradisi kewarisan. Islam dan teknologi dapat saling melengkapi dan menguntungkan. Teknologi dapat membantu umat Islam dan untuk menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Misalnya teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, mempermudah ibadah, mempererat hubungan antar umat Islam. Nah, itu dia tentang Islam dan teknologi. Nah, demikianlah analisis singkat tentang toleransi beragama, kitab kewarisan Islam dan teknologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata, dan mungkin agak pabaliot ya ngomongnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.